Guys, ini Sungai Cikunir di pas Gunung Galunggung. Ternyata Cikunir ini yang mengirim pasir ke Ciwulan. Dari Ciwulan sepanjang 90 km sampai ke pantai laut itu ada pasir Galunggung di Muara Ciwulan di samudra. Di sana itu jutaan hektar pasir beton dari Galunggung yang sekarang diambil terus, diproduksi terus oleh masyarakat sekitar untuk nyuplai Pangandaran, Garut, Cianjur, untuk jalan selatan dan pembangunan yang lainnya. Ini manfaatnya pasir, ini dari Sungai Cikunir. Ini sampai ke sana, sampai ke Ciwulan, Ciwulan sampai ke Samudra Hindia. Jutaan hektar, karena di sana ada sekitar puluhan kilometer, luasnya 100 meter, dalamnya sekitar 30-40 meter. Berapa juta hektar di sana? Berapa triliun harganya di sana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geopark. Saya Sapri Agustin dari Pakar Geopark Galunggung yang sekarang akan dan sedang mengadakan penelitian awal yang dipimpin oleh Profesor Mega dari Dekan Fakultas Geologi Unpad, dan beliau sebagai asesor Geopark Global dalam rangka membawa mahasiswa S2 dan S3 yang dibimbing langsung oleh orang Eropa, yaitu Swedia, Inggris, Prancis, dan Jepang. Mudah-mudahan hasil penelitian keragaman geologi Galunggung dan yang lainnya itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan penilaian keragaman geologi atau nilai keragaman geologi Galunggung untuk menuju geopark nasional dan global. Ikutilah YouTube Geopark Galunggung dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. From the monkey thing, then we don't have to do that tomorrow. So, and priority. absolutely. So, and then if we're here with speedboats tomorrow, then and the weather is good until midday, we should get something done. The prime target is this crater here. So and the wall here, but the wall continues as you see for quite a bit, and there is hummocky terrain down there. When we were there in February, the weather was just mind-blowingly good. You could see all the way to, almost somewhere else, So, and hopefully it's going to be okay tomorrow. So that's the job. There is the landslide, and you can see up to the very head of the landslide, and that's what January is very interested in. So that's what I want to look at, and we want to sample that material down there tomorrow. Ya.
So our plan would be to go around the crater rim, descend into the valley down there, sample and go up there, so that with a heavy load of the rocks we are moving with gravity. So you guys, I would like you to be somewhere over there if possible, so that you have visual contact to us in case something goes wrong, that you can get us out, called cavalry in. So, that should be the rough plan as I kind of pictured it in my head. But let's walk around, let's have a look, let's see whether we need to modify anything, or whether it seems to work. And then we can see whether you want to fly when we're over there. But that's up to you. I think. No, we can try. I mean, I cannot go very high because of the cloud, but we can try to. Yeah, that might be a good thing. And then the sampling team can have a little bit of a look where we want to go in the meantime. If that sounds alright, then I would say we can slowly make our way to Monkey Town, which is just over there. Okay. Do you know what they are for? Oh iya, radio itu antena radio ya? Ya, itu radio. Okay. So, and for those who don't know, Galangong is famous for the overflight during the 1980s around. No. Okay, there was this BA flight in 84, I think. There's a monument there. There was this BA flight going from, I think, Singapore going to Sydney. And suddenly they realized that over Java, it was a night flight, but suddenly they realized that the windscreen was kind of behaving weirdly and was scratching up, and they had no idea what was going on. And then suddenly the engines started to drop one after the other. And they were without engines for some time. And then they got one of the engines back, and they got message from Indonesian authorities. They requested an emergency landing site, and the Indonesian authorities said, yes, you can come to Jakarta. So, and then they realized they will not make it probably in that condition to Sydney. So they turned around and they landed in Jakarta. Little did they know that they were sliding through an eruption cloud. Once, then they decided to go back, and they flew through it twice. And this was actually quite a thing, and this was the main reason for all the panic in 2010 at Eyjafjallajökull. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kedatangan tamu besar nih dari Unpad, Profesor Ibu Megaya, dengan tim peneliti dari Eropa dan Jepang. Mungkin mitranya Pak Ibu Profesor. Ini barangkali tujuannya apa, Bu? Karena kami juga memerlukan data nanti untuk geopark. Ya, ini gini Pak JM ya, sebagai pengelola geopark Aspiring Galunggung, saya membawa satu mahasiswa S2 program teknik geologi dan satu mahasiswa S3 program teknik geologi. Kebetulan mahasiswa yang S2 ini mahasiswa dari Jepang yang sedang kuliah di kami melalui program double degree, dan beliau penelitiannya ingin membandingkan tentang karakteristik Gunung Galunggung ini dengan salah satu gunung yang ada di dekat kota tempat dia juga gitu ya, di Jepang membandingkan karakteristiknya begitu ya, termasuk aktivitas ada air panasnya dan sebagainya. Jadi hari ini kami datang baru survei pendahuluan istilahnya ya, mau melihat-lihat nanti kalau bulan depan rencananya, dan bulan depannya lagi mungkin kami baru akan survei detail untuk mengambil contoh batuan yang akan dianalisis. Nah, yang satu lagi mahasiswa S3. Mahasiswa S3 ini juga sama mahasiswa di kami di Fakultas Teknik Geologi. Kebetulan kalau di kami, kalau program S3 itu pembimbingnya salah satu harus dari luar negeri. Nah, kebetulan salah satu yang dari luar negeri ini adalah Profesor Troll, yang memang ahli gunung api juga, geokimia gunung api. Sudah sering ke Indonesia, keliling di banyak gunung api di Indonesia. Nah, beliau universitasnya dari Uppsala University di Sweden itu punya kerjasama dengan kami, dengan Unpad. Jadi memang jadi beliau membawa tim risetnya gitu ya. Kebetulan tim risetnya dari beberapa negara juga, ini ada dari Prancis dan dari Inggris gitu ya. Jadi timnya, jadi lengkap membawa timnya untuk juga survei pendahuluan dulu pembantu yang S3 ini. Ini hari ini sama-sama besok kami 2 hari ya, baru survei di awal, nanti mungkin ke depan
bulan depan atau nunggu cuaca lebih terang bagus, kami baru akan survei lebih detail untuk mengambil data yang dibutuhkan untuk bahan tesis dan disertasi dua mahasiswa ini. Dan harapannya karena menjadi persyaratan mahasiswa ini kalau mau lulus harus punya publikasi internasional. Nah, hasil publikasi internasional inilah nanti mungkin untuk teman-teman di Geopark bisa dimanfaatkan gitu ya untuk menuju ke UNESCO, karena harus banyak publikasi bersifat internasional dan semakin banyak peneliti-peneliti asing datang ke Geopark kita, itu artinya akan menunjukkan nilai internasional interest untuk datang ke kita untuk meneliti dan mempublikasikan hasil risetnya. Jadi harapannya nanti kedatangan kami memberikan manfaat yang cukup besar untuk teman-teman mengembangkan Geopark ini. Gitu ya. Alhamdulillah nih kalau kalau sudah Geopark nasional dan global banyak yang meneliti di sini Bu ya. Iya. Ya kami sekarang harus menyiapkan resort Bu ya. Dan sampai sekarang juga nginep di Garut apalagi di Tasikmalaya di kota jauh. Nanti kalau mudah-mudahan dia meneliti 2 minggu, 1 minggu di sini, kita harus siap Bu ya dengan di lokasi ya. Jadi mudah-mudahan pengusaha yang ada di Tasik nanti kalau sudah Geopark global banyak tamu dari luar, kita sudah siap dengan penginapannya insya Allah Bu ya. Sarana prasarana. Tapi kan Ibu sudah meneliti awal dulu pada saat pembentukan Aspiring Geopark Bu ya. Tapi yakin Bu ya Galunggung bisa menjadi Geopark global Bu ya. Insya Allah selama pemerintah daerahnya komitmen, masyarakatnya komitmen, perguruan tinggi di sekitar ini juga komitmen untuk mendorong. Saya kira dengan semuanya bersatu Geopark bisa jadi. Iya. Karena alhamdulillah Bu di Galunggung ini di keragaman hayati ada gurame Galunggung yang tidak bau tanah, sudah terkenal nasional Jakarta. Ada Nilem Galunggung, ada Lukmas Singaparna kan terkenal. Ada padi organik, ada kerajinan Raja Pola. Kalau di Langkawi dulu hanya satu kampung, di sini kan 2 kecamatan pengrajin. Ada Kampung Naga ya, ada Kampung Naga. Bahkan Kampung Naga kan juara wisata budaya yang berkesinambungan se-ASEAN ke-1 waktu di Brunei saya menerima. Yaitu jadi tujuannya ini mudah-mudahan hasil daripada ini bisa meningkatkan keragaman geologi tingkat dunia Bu ya. Betul. Dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan tentu saja pemerintah daerah di sini. Ya, ini kita anugerahkan tamu ke sini meneliti, kita yang butuh tapi itu hasilnya akan dikasih katanya untuk menambah keragaman geologi Bu ya. Terima kasih, nanti mungkin akan wawancara dengan orang itunya Bu ya. Ya, mudah-mudahan keburu ya. Ya. Ini juga Ibu juga katanya orang Mangunraja ya. Ibu ini asesor Geopark global Bu ya. Asli orang Singapura, orang Mangunraja. Jadi kalau Galunggung Tasik khususnya mau jadi Geopark, masa yang punya kampung halaman sendiri tidak mendukung ya Pak? Nah, iya. Pak Bupati, teman-teman di Tasik khususnya sekitar Galunggung, saya siap mendukung, membantu kalau yang diperlukan untuk mendukung menjadi Geopark Galunggung. Alhamdulillah kemarin Pak Bupati, Pak Cecep dulu yakin Bu, dan Pak Wakilnya Pak Asep, insya Allah akan meneruskan karena sekarang sudah diproses, tinggal menunggu izin dari SDM. Nanti kalau sudah turun mau dibentuk badan pengelola dan tahun depan ada Mas Ropen untuk mengajukan ke karena nasional. Setiap kami ada kegiatan kan Ibu selalu diundang. Mudah-mudahan nanti ada ya. Siap. Tidak bentuk dengan kegiatan di yang kampus. Lain. Ya, karena Ibu juga keliling dunia karena ya. Terima kasih Bu ya. Yang akan disampaikan videonya ke Pak Bupati menjadi pendorong semangat supaya ini menjadi Geopark nasional dan global dulu. Salam Geopark. Salam Geopark. Assalamualaikum. Food is delicious. It's wonderful. The fish was fantastic. Galunggung fish is a very special meal, I can tell. And everything else was fitting so perfectly. Thank you very much. Terima kasih. Yeah, very good also from my side. The fish is excellent. And also the rice, very good food. Much better than in the hotel yesterday. Yes, absolutely fantastic. Wonderful fish, wonderful rice. It all went together perfectly. Thank you. Yes, the same opinion. Everything has been amazing. The rice, the tempeh, the egg, everything amazing. Jengkol. The stinky beans. Ada jengkol juga nih. Yes. Yeah, thank you. Thank you. Hinako. Testimoni. Yeah, good, very enak.
Enak. Yeah. Enak. Yeah. Yes. It's very delicious. And rice, the rice is also good. And cat is very good. Thank you. Ya, ya. Pak Yanwar, testimoni tentang makan ini. Makanannya enak, terima kasih. Kami kenyang. Tadi sudah panas-panasan di atas, guramenya mantap. Ya. Teteh, Ya, enak. Mantap, saya suka banget, terutama guramenya ya. Biasanya saya nggak terlalu suka ikan air tawar, tapi karena ini tadi memang nggak bau tanah, Tanah, ya, iya. jadi dia memang saya suka. Iya. Mungkin ini satu-satunya ikan darat yang saya ikan air tawar yang saya suka. Iya, iya. Makasih Pak. iya masih. Ibu Profesor, nih, Bapak sebagai orang Mangun Reja ya. sudah pasti gurame Galunggung mah number one. Tidak ada bau lumpur. Alhamdulillah. Quick, quick. Ini libat bulenya bagaimana? Liwetnya juga mantap. Yang itu juga Ada. oke. Ya, Teteh. Tapi nonton Bapak kampi pisang. Lawas teh. Laos pisang. Alhamdulillah. Bagi orang Purwakarta enak ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nuhun eta Neng Yanti. Santi. Sekian barangkali YouTube dari kami pada saat ini yang sangat berharga untuk pengembangan Geopark Galunggung dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.